Sobat Pendidikan, selamat datang di channel ini. Channel yang membahas tentang pendidikan, teknologi, misi digital, dan pembelajaran menarik lainnya. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa like ya. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman lainnya. Karena Belajar terus sangat menyenangkan. Perhatian, video ini dibuat untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar. Silakan digunakan sebijak mungkin tanpa merubah atau mengganti konten video yang ada dalam video ini tanpa seizin channel ini. Selamat menyaksikan. Halo semua, perkenalkan nama saya Rutanur Syifa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait game yang telah saya buat di aplikasi Scratch. Tapi sebelum itu saya ingin mendisklaimer terlebih dahulu kalau misalkan saya sendiri pun masih dalam proses belajar dalam pembuatan game di aplikasi Scratch ini. Nah, langsung saja kita bahas ke gamenya. Namun sebelum itu aku ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu aplikasi Scratch atau website Scratch. Jadi Scratch sendiri itu adalah aplikasi pemrograman yang biasanya digunakan untuk dalam pembuatan game, animasi, permainan, dan lain sebagainya. Yang dimana aplikasi ini tuh berbeda dengan aplikasi pemrograman yang lainnya. Karena aplikasi ini tuh menggunakan coding block. Yang dimana coding block ini tuh merupakan codingan yang mudah untuk digunakan oleh para pemula seperti kita. Nah, ini adalah game yang telah aku buat. Nah, di sini aku itu membuat game tentang kafe yang menjual es cendol. Latar belakang aku membuat game ini adalah karena aku sendiri tinggal di lingkungan Jakarta Selatan yang dimana es cendol itu sudah jarang sekali ditemukan di daerah sekitarku. Nah, disclaimer dulu, kalau misalkan es cendol itu adalah minuman khas Indonesia yang berasal dari daerah Jawa Barat, yang dimana yaitu minuman yang terbuat dari santan dengan campuran cincau. Nah, di sini aku tuh masih menemukan teman-temanku yang masih belum tahu tentang es cendol ataupun makanan-makanan tradisional khas Indonesia lainnya. Maka dari game yang telah aku buat, aku ingin mencoba memperkenalkan apa sih itu es cendol kepada khalayak umum atau teman-temanku semua. Nah, ini adalah bentukan game yang telah aku buat. Langsung saja kita mainkan. Nah, di sini aku itu menjelaskan tentang es cendol. Nah, aku bacakan ya. Es cendol itu adalah makanan yang terdiri dari campuran tepung beras, air gula, dan juga santan. Nah, minuman ini tuh memiliki bentuk tetesan yang juga terbuat dari tepung beras hijau, santan, dan juga sirup gula aren. Ya, dimana sejak Indonesia merdeka, es cendol ini tuh mulai dikenal di berbagai daerah. Namanya itu berbeda-beda guys. Kalau misalkan di Jawa Barat itu mungkin lebih dikenal dengan nama cendol, es cendol. Tapi kalau misalkan daerah Jawa Tengah itu lebih sering disebut dengan es dawet. Nah, by the way, segala elemen yang aku gunakan di sini tuh aku gambar sendiri menggunakan aplikasi Iblis Paint. Nah, di sini langsung aja kita ketik play, kita pencet play. Halo, selamat datang. Ayo bekerja sebagai pembuat es cendol. Klik papan open untuk membuka toko. Nah, ini kita klik gelasnya. Kita beri ke pelanggannya. Sebenarnya cukup seperti itu aja game yang telah aku buat. Jadi ada berbagai macam pelanggan yang datang untuk membeli berbagai macam es cendol. Di sini pelanggannya aku buat dengan latar belakang fisik yang berbeda, seperti ada yang rambutnya blonde, yang rambutnya hitam, yang kulitnya hitam, atau yang lain sebagainya, yang dimana itu mencerminkan masyarakat di Indonesia yang berbeda-beda karakteristiknya, karena kita semua itu berbeda-beda suku, ras, dan juga budaya. Nah, sekarang aku ingin menjelaskan terkait fitur-fitur dari Scratch ini serta yang sudah aku terapkan di dalam game yang telah aku buat. Yang pertama itu ada fitur sprite. Sprite ini bukan minuman ya teman-teman, tapi sprite ini tuh adalah gambar yang dapat digunakan untuk diprogramkan dengan balok-balok coding yang tersedia. Jadi bisa dibilang sprite ini adalah karakter atau elemen yang akan kita gunakan untuk game atau animasi yang akan kita buat. Nah, di sini kalau kalian ingin menambahkan sprite-nya, kalian bisa ke logo kucing di sini.
kalian bisa kalian bisa pencet kalau misalkan kalian mau mencari berbagai macam sprite yang ada dan tersedia di aplikasi Scratch ini. Cuma kalau kalian memang pengen buat sendiri, di sini kalian bisa tunjuk kursor kalian ke kucing tersebut, kemudian kalian pencet tanda yang paling atas. Di sini kalian bisa upload gambar-gambar yang telah kalian buat. Dan pastikan gambar yang kalian buat itu dalam bentuk latar belakangnya yang transparan ya teman-teman. Kemudian fitur yang kedua itu ada backdrop atau stage. Untuk backdrop sendiri atau stage itu adalah latar belakang yang digunakan di dalam game yang akan kita buat. Nah, untuk kayak gini nih latar belakang biru yang aku gunakan. Langsung kita pencet stage-nya. Nih, backdrops. Jadi aku di sini hanya menggunakan dua, itu yang warna putih polos dan juga yang motif seperti ini. Nah, di dalam kode sendiri tuh ada berbagai macam kode-kode yang digunakan untuk karakter yang akan kita gunakan dalam game. Yang pertama itu ada motion. Motion ini merupakan blok-blok codingan yang digunakan untuk memberikan perintah gerakan kepada karakter atau elemen yang akan kita gunakan dalam game yang akan kita buat nantinya. Di sini seperti move, turn, go to itu kayak pergi ke. Nah, ini posisinya bisa kalian tentukan nih, kayak random posisi atau lain sebagainya kayak gitu. Terus kemudian ini tuh kayak kalian bisa memposisikan karakter kalian kemana-mana aja melewati kayak change X by berapa, itu sesuai dengan yang kalian inginkan. Kemudian yang kedua itu ada looks. Looks ini merupakan kata-kata kalian ingin karakter kalian tuh mengatakan apa. Jadi seperti kalau yang seperti saya tunjukkan tadi, karakter yang saya gunakan itu berkata hello, selamat datang di toko cendol. Kalian bisa menggunakan say hello, atau kalau pengen kalian waktukan karakter itu mengatakan berapa lamanya, itu kalian bisa menggunakan yang say hello for berapa seconds atau buat berapa detik. Kemudian ini ada yang think atau karakter itu berpikir seperti apa dalam beberapa secondnya. Kemudian di sini ada kayak penentuan max costume, search backdrops. Ini kayak untuk perubahan backdrops yang akan kalian gunakan kayak untuk melakukan transisi ke slide selanjutnya seperti itu. Kemudian di sini ada show atau hide, itu kayak elemen yang akan kalian gunakan tuh akan diperlihatkan atau ditutupi aja kayak gitu. Kemudian di sound, seperti namanya, sound itu adalah musik. Jadi untuk musik yang kalian gunakan di dalam game yang akan kalian buat. Contohnya di Blender di sini, buat di nah di sini saya gunakan sound itu pop itu kayak air yang mengalir untuk menciptakan kalau misalkan itu benar-benar terjadi gitu, benar-benar mengalir seperti di real life. Terus selanjutnya itu ada events. Events ini adalah events ini adalah blok yang memerintah untuk melakukan blok-blok selanjutnya. Jadi kayak ketika kita memencet bendera hijau, maka akan memulai permainan. Jadi itu adalah blok-blok codingan yang akan memulai blok-blok codingan yang lainnya seperti itu. Selanjutnya ada control. Control ini adalah blok yang mengkontrol atau yang memerintahkan blok-blok lainnya untuk mengontrol script-script lainnya yang akan kalian buat di dalam game yang akan kalian bikin nantinya. Nah, jadi ini contohnya kayak wait, ini kayak tunggu selama beberapa detik untuk melakukan tindakan selanjutnya. Kemudian wait until touching apa kayak gitu. Jadi untuk kayak perintah yang akan dilakukan oleh karakter yang akan kalian gunakan nantinya. Kemudian untuk sensing ini adalah bagian sensor yang berisi blok untuk memberikan perintah untuk mendeteksi objek atau benda lain di karya yang akan kita buat nantinya.
Kemudian ada operator. Operator ini tuh yang digunakan sebagai untuk membuat variabel baru yang dibutuhkan untuk karya yang akan kita buat. Jadi kayak ini wait until open atau closed sama dengan close. Jadi tunggu sampai open atau close sama dengan close, tunggu sampai close kayak gitu. Jadi kayak dia tuh yang menjadi penghubung antara satu variabel dengan variabel yang lainnya kayak gitu. Terus kemudian nah ini adalah variabel itu adalah kayak blok atau variabel baru yang akan kita gunakan atau kita butuhkan untuk karya yang akan kita buat. Jadi kayak variabel atau nah itu aja teman-teman yang bisa saya jelaskan terkait game yang telah saya buat. Di sini disclaimer aja, saya sendiri pun masih perlu banyak belajar untuk aplikasi Scratch ini. Walaupun di sini bentukannya dalam blok-blok atau codingan yang mudah dipahami oleh pemula, tapi kita sebagai manusia pastinya butuh untuk mempelajari banyak hal yang akan kita tekuni nantinya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari video kali ini. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.